Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, dear. How are you today? Hope you are all in good condition. Okay, I will not take your time for any longer. Today we will learn about modal auxiliary, can and will. Okay, can itu apa ya? Can adalah dapat, mampu atau bisa. Kemudian will, it means akan atau berencana. Okay, from this lesson we will learn about how to state and ask if one can and cannot do something. And then for the second, how to state and ask if one will and will not do something. Jadi dari pelajaran ini atau materi ini kita akan belajar bagaimana menyatakan dan menanyakan jika seseorang itu dapat atau tidak dapat melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, bagaimana menyatakan dan menanyakan jika seseorang itu bisa atau tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, sebenarnya modal itu apa ya? Do you know what is modal auxiliary? Oke, modal adalah bentuk kata yang mendukung kata kerja. Modal juga selalu disandingkan dengan kata kerja atau verbs, sehingga sering disebut juga kata kerja bantu. Nah, jadi modal itu disebut juga kata kerja bantu atau auxiliary verb. Ya, seperti is, am, are itu kan auxiliary verb juga ya. And then, nah, here are kind of modals. Jadi ada jenis-jenis modal, ada banyak, ada will, can, shall, may, must, should, ought to. Nah, tapi di dalam materi ini kita hanya akan belajar tentang will and can. Baik, selanjutnya how to pronounce can, will, and want. Oke, can. Ini dibacanya biasa saja, can, artinya dapat ya. Kemudian ada can. Jadi kalau yang pertama dibacanya can, kalau yang ini can. Oke, can itu abbreviation form cannot. Jadi singkatan dari cannot atau tidak bisa, tidak dapat ya. And then will. Will itu artinya akan. And then ini dibacanya want. Jadi ada penekanan di ujung lidah. Want itu singkatan dari will not atau artinya tidak akan. So the pronunciation of this is can. Yang ini for this one want. Ya, ada seperti penekanan huruf T di ujungnya, di akhir ya. Okay, next I will give you two dialogue for examples. For the first one is Nabil said, "Can you play basketball, Altaf?" "Yes, I can. What about you, Jaskia?" No, I can. I can play volleyball." Oke. Nah, can you play basketball, Altaf? Ini kalimat tanya ya. Kemudian Altaf jawabnya, "Yes, I can." Ini kalau jawabannya yes. Yes, I can. Bagaimana kalau yang jawabannya no? Nah, seperti Jaskia jawab, "No, I can." Atau "No, I cannot." No, I can. Gitu ya. Jika jawabannya iya harus jangan yes saja tapi yes, I can. Kalau no, no, I can. Atau no, I cannot. Gitu ya. And then for the second dialogue, "Can you play badminton?" "Yes, I can. My father taught me when I was a child." Yang di garis ini, kenapa sih playnya di garis bawahi? Nah, ini dia. Jadi dalam penggunaan modal, apapun bentuknya, negatif, positif, maupun interrogatif, kata kerjanya tetap bentuk pertama. Ya. Oke, supaya lebih jelas lihat sini. Nah, Jata can sing a song. And then Nindya can do the exercise by herself. Lulu can drive a car. Farel will go hiking. Nah, dari keempat contoh ini setelah modal, nah ini verbnya bentuk pertama ya, sing, do, drive walaupun bentuk negatif, kemudian go. Ini yang di bawah ada contohnya kalimat tanya. Setelah will, go-nya tetap bentuk pertama. Nah, itu dia. Jadi kunci dari can, will atau modal itu verbnya harus tetap bentuk pertama, nggak boleh ditambah ing atau s, es atau tambah ed. Misalnya Zata can sings, seperti itu tidak boleh ya. Kemudian
Kalau Nindya, Lulu can driving misalnya seperti itu, tidak boleh. Jadi can drive bentuk pertama ya. Oke. And then here the formulation of modal. There are three form of sentences, ada positive, negative, and then interrogative form. Jadi kalimat itu ada tiga bentuk, ada bentuk positif, kemudian negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Untuk yang kalimat positif, formulanya subject plus modal plus verb 1 plus object. Kemudian yang negatif, subject plus modal plus not plus verb 1 plus object. And then for the interrogative form, modals, subject, verb 1 and object. Oke. Dari ketiganya, walaupun bentuknya positif, negatif, and interrogatif, semua verbnya itu bentuk pertama. Ingat, nggak boleh ditambah ing, nggak boleh tambah s, es, atau tambah ed. Itu tidak boleh. Nggak boleh kata kerja bentuk kedua atau ketiga ya. Jadi, nah, siapa yang masih ingat subjek itu apa? Subjek itu apa ya? Subjek itu pokok kalimat. Jadi kalau sebuah kalimat tidak ada subjeknya, itu bukanlah sebuah kalimat. Subjek itu apa sih, Mas? Siapa yang masih ingat ya subjek? Oke. Mem kasih contohnya. Ini dia. I can play volleyball. Subjeknya di sini adalah I. Nah, subjek itu ada I, they, we, you, he, she, it. Ya, itu dia subjek. Kemudian I can play volleyball. Can play. Setelah modal kata kerja yang bentuk pertama. Ya. Zata can sing. Nindya can do. Ayo, siapa yang ingat kalau Nindya itu kan perempuan ya. Berarti kalau diganti jadi pronoun, Nindya ini subjeknya apa ya? Berubah jadi she. Oke. Kemudian yang contoh keempat itu my brothers can swim. Apapun subjeknya, can kalau sudah ketemu modal kata kerja tetap bentuk pertama. Farel will go hiking with his friends. My family will have dinner tonight. And then Sarah will join the English club. Jadi kalau udah ada modal ini, can or will, itu verbnya tetap verb 1. Oke, ini untuk yang positif ya. Bagaimana dengan yang negatif? Nah, ini contohnya yang negatif. I cannot play volleyball. Cannot play tetap walaupun bentuk negatif, kata kerja tetap bentuk pertama. Zata can sing a song. Nindya cannot do the exercise by herself. My brothers can swim very well. Farel will not go hiking with his friends. My family will not have dinner tonight. Sarah won't join the English club. Oke. Jadi walaupun negatif ternyata kata kerjanya tetap ya. Nah, lihat ya, bisa dilihat kata kerjanya. And then for the interrogative atau kalimat tanya ya. Nah, kalau kalimat tanya modalnya maju ke depan nih. Can-nya jadi ke depan atau will-nya jadi di depan. Can you jadi setelah modal subjek. Can you play volleyball? Nah, ini modalnya, ini subjeknya you, ini verbnya. Verbnya bentuk pertama. Ini volleyball objek kan ya. Can Zata sing a song? Can Zata, nah subjek itu bisa saja nama orang, bisa juga kita ganti pronoun seperti he, she, it, Dewi, Ayu, atau nama hewan atau benda seperti itu ya. Ini subjeknya. Can India do the exercise by herself? Can my brother swim very well? Jadi ingat kalau interrogatif atau kalimat tanya, can-nya maju ke depan. Terus verbnya setelah subjek. Jadi setelah modal, subjek, kemudian kata kerja. Will Farel go hiking with his friends? Will your family have dinner tonight? Will Sarah join the English club? Oke. Ingat ya. Nah, kalau interrogatif ini yang maju ke depan. Kalau yang negatif tadi hanya tambahkan not setelah modalnya. Cannot, will not, cannot, will not, atau kalau disingkat jadi can atau won't. Oke. That's for the explanation of the usage of will and can.